Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Matematika untuk Ilmu Komputer 2, yaitu tentang finite state machine. Apa itu finite state machine? Kita lihat dulu, ya. Mungkin beberapa dari kalian tentu sudah menggunakan beberapa mesin otomatis ya yang ada di sekitar Anda. Salah satunya adalah ATM, ya, ATM. Atau juga barangkali yang pernah di kota-kota besar seperti Jakarta ya, seperti Jakarta, di stasiun atau di tempat-tempat fasilitas umum itu ada yang namanya vending machine atau mesin jajan gitu ya, mesin jajan yang di situ dia bisa pelanggan atau pengguna ini bisa memasukkan sekian banyak koin atau uang dalam bentuk koin atau uang kertas, kemudian di situ nanti pengguna akan menekan tombol sehingga mesin akan mengeluarkan makanan atau minuman atau yang lain atau tiket sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Nah, kemudian kita akan coba bayangkan bagaimana cara kerja mesin-mesin tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini nanti di setiap mesin ini ada yang namanya status, ya kan, ada status. Kalau di ATM status awal standby, kemudian ada input. Inputnya berupa apa? Berupa misalkan dimasukkan kartu, ya. Setelah ada kartu, ada input lagi. Setelah ada kartu maka status di layar akan berubah, ya kan? Meminta masukan berupa password. Setelah password masuk, input kan itu kan. Kemudian ada status lagi yang baru. Statusnya berupa pemilihan menu, ya, dan seterusnya. Kemudian pada satu aksi ketika ini ada outputnya juga. Outputnya berupa apa? Ini berupa uang, ya kan? Atau berupa bukti transaksi. Demikian juga dengan mesin ini juga sama dengan status awal standby, kemudian masukkan koin-koin sampai uangnya cukup, tekan tombol, ya kan, statusnya akan bergulir terus, kemudian di akhirnya dia ada output. Nah kalau status ini kan kelihatan, tapi status ini juga ada sebetulnya, cuman nggak kelihatan. Status standby, status sudah menerima uang, status nunggu inputan dan sebagainya. Nah inilah sebenarnya apa yang akan kita pelajari pada materi ini adalah bagaimana kita memodelkan mesin-mesin ini dalam bentuk yang disebut dengan model finite state machine atau mesin status terbatas. Ya, jadi ini materinya cukup singkat, jadi kita bawakan dengan cepat saja ya. Nah, apa itu vending machine? Apa itu finite state machine? Ini contohnya di balik mesin jajan itu sebenarnya ada sebuah diagram atau sebuah model ya, bagaimana mesin itu bekerja. Mulai dari status awal S0 standby, kemudian dapat masukan berupa uang, dan sampai akhirnya ketika ditekan tombol dia kembali ke S0 dan kemudian dia akan mengeluarkan apa outputnya, orange juice atau apple juice. Ya, ini contoh untuk yang mesin jajan berupa jus ya, ada orange juice, ada jus apple, orange juice, ada apple juice. Dengan meminta koin sebanyak 25 sen gitu ya. Dengan koin, jadi di sini dia pengguna bisa masukkan 5 sen koin atau 10 sen koin atau 25 sen koin. Oh, harganya adalah 30 sen. Kalau sudah 30 sen sampai sini, dia tekan tombol O atau tombol R, maka dia akan mengeluarkan jenis minuman sesuai dengan tombol yang dia tekan. Ini contoh vending machine. Gitu ya. Sekarang kita lihat, apakah itu finite state machine? Ya, ada dua, finite state machine with output dan without output. Yang kita bicarakan yang pertama ini adalah finite state machine with output. Apa itu finite state machine? Finite state machine kita lambangkan dengan M adalah himpunan, bukan ini kumpulan lah sebetulnya, bukan himpunan karena ini masing-masing beda ya. Tipe objeknya beda-beda. Pokoknya dia M itu terdiri dari S besar, yaitu himpunan status. Ada I, himpunan input, ada O, himpunan output, ada fungsi F yang memetakan, sebuah fungsi yang memetakan dari satu status ke status yang baru berdasarkan inputan. Ya, jadi F ini memetakan dari satu fungsi ke fungsi yang lain, status satu ke status yang lain berdasarkan inputannya apa. Kemudian ada G. G ini fungsi output.
yang memetakan status ke output. Jadi kalau ada status dikasih input, maka dia mengeluarkan output, gitu ya. Kemudian ada S0 yaitu status. Jadi ada 5 komponen dalam finite state machine with output. Nah, kemudian untuk menyajikan finite state machine ini ada beberapa cara, yaitu dengan tabel status ini. Kemudian juga bisa dengan menggunakan state diagram. Nah, sekarang kita coba lihat. Ada sebuah finite state machine dengan statusnya ada 4, S0, S1, S2, S3. Inputannya ada 2. Oke, abaikan di pojok kanan. Ya. I01, kemudian O01. Ini himpunan inputnya adalah 01, outputnya adalah 01. Kemudian fungsi transisinya didesain dengan tabel. Cara bacanya begini. Fungsi F sekarang. F itu fungsi status ya. S0, kalau dikasih inputan 0, maka dia akan bergeser pindah ke S1. S0, dari S0, kalau punya input 1, kena input 1, maka dia tetap di S0. S1 di input 0, dia ke S3, input 1 dia ke S0. S2, input 0 ke S1, input 0 ke S2. S3, input 0 ke S2, input 1 ke S1. Kemudian untuk fungsi outputnya G ini dia lihat. Kalau kena input 0, S0 menghasilkan output 1. Kalau S0 kena input 1, dia outputnya 0. S1 inputnya 0, outputnya 1. S1 inputnya 1, outputnya 1. S2 inputnya 0, outputnya 0. S2 inputnya 1, outputnya 1. S3 inputnya 0, outputnya 0. Inputnya 1, outputnya 0. Jadi yang di sini ini adalah hasil outputnya, yang ini adalah inputnya. Sekarang kita lihat modelnya dalam bentuk diagram status seperti ini. Dari mulai start S0. Lihat. Kita lihat dulu, kalau kita pertama kita gambarkan begini. Mungkin agak lebih jelasnya, mungkin agak sedikit gambar ya. Mungkin biar lebih pas ya. Oke. Ini pertama kita buat S0 dulu ya, misalkan di sini S0 gitu ya. Nanti sama dengan ini ya. Ini startnya. Pertama kita fokus di sini. Kita masukkan ada 3 status ya. S0 ini boleh bolak-balik enggak apa-apa. Ini S1 mau di sini enggak apa-apa. Ini S2 mau di sini ya enggak apa-apa. Nah, atau S3 di sini. Ini S3, S2. Sekarang kita lihat. Kalau S0 kena input 0, dia ke S1. Jadi nulisnya begini. Ini panah. Inputnya 0 ke S1, tapi ada koma. Diikuti dengan outputnya. Outputnya apa? 1. S0, 0, 1. Sini 1. Kalau S1 ke S1, dia tetap S0. Dia ke S0, dia boleh balik ke sini. Dia inputnya 1. Ya, balik ke S0, outputnya 0. Jadi 1,0. Jadi yang depan ini input, yang belakang ini output. Kemudian S1 kasih 0 ke S3. S1 ke 0 ke S3. Ini 0. Outputnya apa? Ini 1. Kalau 1 dia ke S0, outputnya 1. Jadi kalau 1 dia balik ke S0, ya kan? Inputnya 1, outputnya 1. Berikutnya S2. Kasih 0 ke S1. Berarti ini ke S1. Naik ke sana. Outputnya 0. Jadi ini 1,0. Kemudian S2 diinputi 1 ke S2 tetap. Kemudian outputnya 1. Berarti ini dia juga sini juga. Ini 1,1. Berikutnya S3 dia ke S2. Ini 0,0. Kemudian S3 input 1 ke S1. Jadi dia balik ke sana. Sana enggak apa-apa. 1,0. Nah, dia input 1 ke S1, kemudian outputnya. Inilah yang kita sebut dengan state diagram atau diagram status. Ini namanya diagram status. Seperti ini. Baik, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat lagi contoh yang lain ya. Sebuah vending mesin menyediakan 2 buah minuman orange juice dan apple juice dengan harga 30 sen. Mesin tersebut hanya menerima pecahan senilai 5, 10, dan 25 sen. Jika uang berlebih, maka mesin akan otomatis mengembalikan kelebihannya. Jika
Jika uang sudah cukup, maka pengguna memilih dua tombol O untuk orange juice dan A untuk apple juice. Gambarkan model vending mesin tersebut dalam bentuk diagram status finite state mesin. Nah, jadi di sini kita harus berpikir bagaimana apa saja status yang ada di mesin itu, gitu ya. Misalkan kalau kita ngasih uang 5, sama tidak statusnya kalau ngasih uang 10 sen atau 25 sen, ya. Maka kita harus pikirkan status-status itu. Maka finite state machine harus mempunyai memori ya, dalam bentuk status itu kapan dia menerima 5 sen, 10 sen, 15 sen, 20 sen, 25 sen, 30 sen. Kalau udah 30 sen, bagaimana kalau masih ditambahi uang lagi? Bagaimana perubahan statusnya, bagaimana outputnya, itu yang harus kita pikirkan. Nah, baik, sekarang kita akan coba membuat gambarnya ya. Oke, sekarang kita mulai dari ini S0. S0. Seperti yang saya sampaikan bahwa mesin harus bisa mengingat bahwa dia sudah menerima uang berapa saja. Maka kalau dari posisi state awal ini, maka kalau dia menerima uang 5 sen, apakah dia ada outputnya? Tentu tidak kan, berarti dia karena dia tidak mempunyai output N, no output kan. Sekarang kita masuk ke S1. Ya enggak? Sekarang kalau kita kasih ke 5 sen lagi, dia ke S2. 5 sen, dia ke S2, dia tidak ada output. Kemudian kalau kita kasih 5 sen lagi, dia nggak ada output, dia ke S3. Dia terus demikian, 5, dia ke S4. Sampai berapa kali dia? 6 kali kan? S5, 5,N, kemudian di sini S6, 5,N. Nah, berikutnya, bagaimana kalau dari S0 dia ngasih uang 10 sen? Ini ada gambar di sini. 10, tapi nggak ada outputnya. Outputnya nanti keluar orange sama jus apelnya dia kalau sudah tekan tombol. 10, kemudian di sini 10, nah, kemudian bagaimana kalau ini dari sini kan bisa 5 sen terus dia masukkan 10 sen kan? Berarti di sini juga bisa begini. 10,N. Sini juga bisa begini. 10,N. Ya kan? Tapi bisa juga di sini dari sini langsung 25 sen. Enggak. Atau dari sini bisa langsung juga ke sana. 25,N. Tapi di sini juga bisa 25 ya, ke sana kan? Terus gimana kalau ini 25 ke sana? Jadi kalau 25, maka uangnya kan berlebih kan? Dia sudah sampai 10, tambah 25 gitu kan? Berarti kan 35. Sisa 5 sen, maka dia kembalikan. Ini outputnya kembalian 5 sen. Bisa dipahami ya? Sekarang kalau ke sini ke sana? Ya. Sini kalau 25 berarti dia kelebihannya 10. Ini juga demikian. Ini ke sana juga. Wah, ini ruwet sekali ini. Apa? Ini ke sana juga. Ini 25,15. Ini ke sana juga 25,15. Bagaimana di sini? Ini yang 10 ini. Ini 10 ke sini. Berarti 10 kembali di 5. Ketika uangnya udah penuh gini masih memberikan uang lagi. Kalau dia 5 dia juga mengembalikan 5, kalau 10 dia mengembalikan 10. Nah, kalau 25 dia juga mengembalikan 25 karena harganya 30 sen. Ya enggak? Sekarang kalau sudah gini, tinggal tekan tombol ini. Tekan tombol. Kalau tombolnya adalah O, maka dia keluarnya adalah orange juice. Kalau dia ditekan tombolnya adalah apple juice E, maka dia keluarnya adalah apple juice. Perhatikan juga kalau misalkan di tengah-tengah sini dia tekan tombol. Misalkan seperti ini ya. Ada tombol O, maka dia tidak akan mengeluarkan apa-apa. Tekan tombol A juga tidak mengeluarkan apa-apa.
dan seterusnya.